.id, the freedom to show your identity is with .id. Be sharp, be clever and credible with .id. The freedom to expand your connection is with .id. The freedom to build your website. Begin your global journey here with just few clicks away. And with .id, expressing your freedom. Kita akan share mengenai DNS berbasis blockchain dan studi penggunaan teknologi blockchain untuk layanan DNS. Jadi ini adalah inisiatif bersama antara Pandi dan Indonesia Blockchain Society. Next. Nah, mungkin ini pertama-tama mungkin saya coba mengenalkan gitu ya. Tadi seperti disampaikan oleh moderator kita gitu. Mungkin saya sedikit share tentang saya di sini. Saya posisi terakhir sebagai Deputi EVP Digital Next Business gitu, di mana tugasnya adalah untuk mencari eksplorasi potensi digital business yang ada di Telkom Indonesia. Untuk pendidikan saya berkesempatan untuk S1 Informatika, MBA, kemudian sempat di ECGL Erasmus University juga untuk Advanced Leadership. Dan terakhir sebenarnya ini tadi di update yang terakhir ada tambahan, saya belajar mengenai blockchain di MIT. Itu di tahun 2018 kemarin. Dan beberapa experience mungkin perlu saya sampaikan bahwa saya juga sebagai member Pandi di sini. Dan sebelumnya juga sebagai ketua komite ASPI dan saat ini juga ketua untuk blockchain dan fintech di Mastel, dan dalam kali ini sebagai ketua umum untuk Indonesia Blockchain Society. Next, jadi ini di sini tadi mungkin ada sedikit diulas ya, jadi banyak sekali miskonsepsi gitu ya mengenai blockchain sendiri dan antara mitos yang ada yang sekarang ini ada gitu ya, bahwa seringkali orang menyebutkan bahwa blockchain itu adalah Bitcoin gitu. Ya pada kenyataannya memang bisa dibilang bahwa blockchain itu merupakan teknologi yang digunakan untuk menjalankan Bitcoin, dan memang sejarahnya juga dekat ya, di mana namanya Bitcoin dan blockchain ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tapi yang perlu ditekankan di sini bahwa blockchain adalah teknologi yang bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi, bahkan untuk aplikasi yang bermanfaat lainnya begitu. Oke. Kemudian yaitu blockchain itu lebih bagus daripada tradisional database. Ya, ini tergantung pada posisinya ya untuk ininya, karena tidak semua blockchain itu perlu blockchain. Sebenarnya blockchain sendiri digunakan untuk apa sih gitu? Untuk yang low trust environment itu di situ. Itu pemanfaatan utamanya gitu. Kemudian kalau udah pakai blockchain, ini sering sekali asumsi yang ada bahwa blockchain itu nggak bisa istilahnya tamper proof gitu ya, immutable gitu. Ya sebenarnya blockchain sendiri memang pada dasarnya dia adalah satu data struktur yang happen only, artinya bisa nambah gitu ya. Artinya kalau sudah ada satu record, ada tambahan record berikutnya, yang ada adalah untuk perbaikan, itu bicaranya adalah adanya koreksi gitu, ataupun adanya perubahan yang sifatnya adalah tambahan record gitu. Jadi selalu ada histori sebelumnya begitu.
Jadi kalau banyak ditanya apakah blockchain itu tidak bisa ditempered atau tidak bisa dirubah gitu ya. Kalau banyak ada 50% yang punya kemampuan untuk merubah, ya memang uh, data di blockchain tersebut ya ikut sebenarnya bisa ikut berubah begitu ya. Tapi untuk melakukan hal tersebut itu impractical gitu ya. Selain cost-nya terlalu besar, juga effort-nya terlalu besar gitu. Blockchain 100% secure gitu. Ya ini memang ini ya apa namanya ada hal-hal yang memang bisa kita bilang bahwa memang blockchain itu lebih secure gitu. Ya tergantung semuanya. Kalau kita bicara 100% secure itu perlu ada penguatan di berbagai macam sisinya gitu ya. Bahwa apa namanya overall blockchain ini juga tergantung pada aplikasi-aplikasi yang tergantung apa yang berhubungan dengannya gitu. Jadi kalau yang di attack adalah aplikasi-aplikasi di sampingnya yang terhubung dengan blockchain ya tentunya bisa harus diperhatikan juga untuk security-nya gitu. Blockchain is truth mesin gitu, artinya mesin kebenaran gitu ya. Blockchain bisa memverifikasi pada kenyataannya blockchain itu bisa memverifikasi semua transaksi dan apa namanya. Namun blockchain itu nggak tahu kalau sebenarnya yang diinput itu benar atau tidak gitu. Jadi ya mesti benar dulu yang diinput. Nah ini yang banyak sekali mitos-mitos yang perlu diluruskan. Nah itulah kenapa kami hadir sebenarnya gitu ya. Next. Bisa dibantu next. Halo. Next. Oke. Jadi di sini. Jadi apa sih yang sebenarnya blockchain itu bisa apa namanya bisa mensolusikan dan apa sistem yang menggunakannya gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang gitu, blockchain itu digunakan untuk meningkatkan trust gitu. Jadi tidak memerlukan screening siapa sih ngirim misalnya dalam untuk transaksi payment gitu. Kita sudah pastikan kalau sudah pakai blockchain itu bisa dibilang bahwa yang mengirim itu benar dan yang dituju itu benar gitu. Terus kemudian melimit resiko gitu. Data transaksi dapat diakses oleh seluruh peserta gitu. Artinya kalau ada pemalsuan data semuanya tahu gitu. Terus kemudian mengurangi biaya. Bisnis prosesnya jadi lebih singkat gitu dan banyak cost yang jadi terpotong. Dan waktu di sini waktu juga lebih singkat gitu. Dan tentunya juga memang dengan penerapan yang benar blockchain itu bisa meningkatkan security gitu. Dan proses verifikasi data dan melibatkan sistem konsensus ya. Artinya tidak serta-merta satu pihak merubah dan semuanya bisa menerima. Oke, next. Nah, jadi kenapa sih kami hadir gitu ya? Jadi kami hadir tadi IBS itu adalah untuk pertama tadi ya, kita memang hadir untuk memberikan edukasi maupun sosialisasi begitu, dan juga untuk melakukan apa namanya penelitian ya lebih lanjut terkait dengan blockchain itu sendiri begitu. Jadi kami sendiri aktif ya dalam membangun apa namanya ide-ide dan juga bersama dengan komunitas gitu dan melakukan beberapa kolaborasi baik dengan Mastel maupun dengan Pandi gitu dan ada beberapa hal inisiatif yang dilakukan terkait dengan understanding mengenai security dan distribusi sistem terdistribusi. Kemudian juga kita apa namanya proaktif ya untuk mencari bagaimana mencari solusi-solusi untuk problem-problem sosial yang kita hadapi saat ini gitu. Dan banyak hal yang terkait dengan bagaimana kita mendisrupt proses-proses manual yang ada dan mencari solusi-solusinya untuk membuat satu proses tersebut menjadi lebih mudah lagi begitu. Dan di sini kami bersama-sama dengan apa namanya komunitas gitu dan kami juga bersifat terbuka gitu ya
untuk para penggiat blockchain di sini gitu, dan misi kami adalah untuk mensosialisasikan bahwa blockchain itu adalah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kebaikan untuk kita semua. Oke, next. Nah, tema kali ini sebenarnya adalah bagaimana kita berbicara mengenai DNS yang berbasis blockchain gitu. Jadi ini adalah satu inisiatif bersama antara Pandi dan IBS. Jadi kami melakukan studi penggunaan teknologi blockchain untuk layanan DNS begitu. Next. Bisa next? Ya. Tujuannya apa? Tujuan dari penggunaan teknologi blockchain untuk layanan DNS adalah untuk memberikan wawasan baru ya mengenai penerapan teknologi blockchain dalam ruang lingkup sistem DNS. Dan apa sih cakupannya gitu? Cakupannya adalah untuk analisis kebutuhan penerapan blockchain di bidang DNS. Kedua, studi penerapan teknologi blockchain di bidang DNS, termasuk pula komparasi metode yang berbeda-beda ya. Studi kelayakan penerapan teknologi blockchain pada kondisi nyata dan pemodelan untuk keperluan purwarupa. Jadi harapannya memang ini ada satu prototipe yang memang bisa kita implementasikan untuk percobaan lebih lanjut ataupun piloting lebih lanjut. Oke, next. Nah, ini sedikit lebih dalam begitu ya mengenai ranting teknologi basis data begitu. Jadi kalau banyak bisa dibilang dari kajian kami gitu ya, dirangkum dari berbagai sumber gitu. Sebenarnya blockchain itu apa sih hubungannya sama database gitu ya? Kami melihatnya bahwa blockchain ini adalah salah satu turunan gitu ya, ranting teknologi basis data begitu. Jadi database itu sendiri ada yang centralized, ada yang distributed begitu. Nah, untuk yang sifatnya adalah buku besar terdistribusi, itu adalah salah satunya penerapannya adalah namanya blockchain gitu. Dan blockchain sendiri ada yang permission, ada yang permissionless. Permission itu artinya bahwa untuk bergabung memang membutuhkan satu proses registrasi ataupun pendaftaran begitu ya. Ada yang sifatnya public, ada yang sifatnya private. Yang private permission itu contohnya adalah Hyperledger untuk yang diterbitkan oleh JP Morgan. Terus kemudian yang permissionless. Nah, ini contoh yang paling banyak sebenarnya yang digunakan. Jadi siapapun bisa bergabung dan ini sifatnya adalah publik begitu ya. Contohnya adalah Bitcoin ataupun Ethereum gitu. Dan turunan dari Ethereum ini banyak sekali dimanfaatkan untuk private blockchain network yang digunakan oleh berbagai macam institusi gitu. Ya contohnya misalnya adalah di Boeing yang dimanfaatkan untuk internal mereka begitu. Oke. Ini dari sisi teknologi ranting teknologinya ya. Oke, next. Nah, kalau umpamanya pertanyaannya begini, kenapa sih, mengapa gitu ya, DNS harus berbasis blockchain gitu? Jadi ini ada beberapa gitu reasonnya. Pertama adalah decentralized system. Kedua adalah preventing case poisoning ya. Jadi ini seringkali ya ada case terkait dengan DNS poisoning ya, yang berasal dari luar begitu. Terus kemudian ada nggak sih potensi yang terjadi kalau umpamanya ternyata poisoningnya justru dari dalam gitu? Ternyata juga bisa terjadi gitu. Dan bagaimana kita membuat bahwa dia itu immutable dan traceable. Artinya kita juga bisa mengetahui kalau ada perubahan ataupun ada penambahan, itu semua bisa kita trace untuk ininya. Dan kalau umpamanya ada perubahan, dia tuh ibaratnya tamper proof gitu ya untuk ini. Dan kita melihatnya juga ada potensi bahwa secara keamanan nasional mungkin nggak kalau umpamanya DNS ini dengan yang berbasis blockchain bisa ditingkatkan keamanannya begitu. Oke, next. Nah, jadi produk DNS
berbasis blockchain. Nah, itu namanya DBB ya, existing. Kita coba untuk komparasi dan analisis gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih? Apakah sebelumnya sudah ada yang memanfaatkan teknologi ini? Dari kajian kami, ternyata kami menemukan cukup banyak ya. Oke, next. Jadi, next. Ya, oke. Jadi ada kalau kita resume gitu ya. Jadi produk DNS berbasis blockchain itu, ini ada beberapa, mungkin sambil di next saja terus. Jadi pertama ada Namecoin ya, ini produk DNS berbasis blockchain. Oh, sorry, back. Ya, ini ada produk DNS berbasis blockchain. Ini basisnya kalau Namecoin itu menggunakan teknologi Bitcoin ya. Kemudian kalau Emercoin ini serupa Namecoin gitu ya, dengan kebebasan lebih pada protokol penyimpanan datanya. Jadi ada data-data yang bisa disimpan di Emercoin gitu. Kemudian Blockstack ini fokusnya untuk self-sovereign identity gitu, dan media penyimpanan terdesentralisasi gitu. Yang cukup banyak juga digunakan itu untuk Ethereum Naming Service ya, ENS. Ada DNS untuk aset kripto. Jadi kalau namanya sekarang itu kalau kita di di blockchain itu kalau namanya teman-teman yang mungkin yang mengenal untuk transaksi menggunakan Ethereum ataupun menggunakan Bitcoin, itu ada address blockchain itu yang cukup panjang gitu. Nah, address tersebut tuh sebenarnya seperti kalau namanya di internet tuh adalah kayak seperti IP address gitu ya. Dimana kalau IP address itu sekarang kalau IP version 4 sama mungkin yang lebih panjang lagi version 6 ya. Tapi kalau umpamanya di blockchain lebih panjang lagi. Nah, address tersebut bisa dibentuk berupa domain gitu. Sehingga orang punya alamat address tersebut disederhanakan dalam bentuk domain. Ini dengan namanya ENS gitu. Kemudian ada unstoppable domain. 5 menit lagi ya, saya kasih 5 menit supaya Oke. bisa giliran dengan yang lain. Agak dipercepat sedikit mungkin Pak, tolong. Ya, ini sudah mau terakhir untuk yang ininya. Jadi untuk yang handshake ini hanya terdiri dari root zone ya, tanpa namespace. Ini contohnya untuk yang name base gitu. Oke, next. Jadi ini apa namanya perbandingannya ya, perbandingannya untuk tadi untuk yang existing DBB existing gitu. Jadi bagaimana teknologinya, kemudian bagaimana basis kode sumbernya apa gitu, dan bagaimana adopsi jaringannya. Oke, next. Ya, oke, di next lagi. Jadi ini apa namanya secara komparasinya ya. Jadi ada apa namanya untuk DNS berbasis blockchain ini ada beberapa model gitu. Jadi pertama ada yang apa namanya modelnya adalah 2 fase transaksi, ada commit, ada reveal gitu. Ada yang modelnya adalah 2 model blockchain gitu.